Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang belajar nyetir mobil pickup. Tahap pertama. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Sedikit bercerita, pekerjaan seorang sopir adalah termasuk pekerjaan yang berat, apalagi jika jalanan licin menanjak berbelok-belok, terlebih lagi jika dalam perjalanan diguyur hujan. Tetapi karena tuntutan zaman kemajuan, seseorang dituntut untuk bisa mengendarai kendaraan roda 4. Maka dari itu seorang pengendara harus selalu waspada dan berhati-hati. Sekarang kita langsung saja pada belajar nyetir. Pengenalan. Seorang pengendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pakailah sabuk pengaman demi untuk keselamatan berkendara. Bawalah SIM, memakai sepatu, kotak P3K, ban serep beserta peralatannya. Pengenalan selanjutnya, pedal gas. Pedal gas digunakan untuk melaju kendaraan atau mundur. Dalam belajar nyetir tahap pertama kali ini kita tidak banyak menekan gas. Difokuskan pada ketenangan hati dan keseimbangan setir. Pedal rem. Pedal rem digunakan untuk memperlambat laju kendaraan. Jika keadaan diperlambat sampai mau berhenti, sebaiknya pedal kopling ditekan juga, agar mesin tidak mati. Dan jika hendak melaju lagi, tekan gas dan pedal kopling dilepas pelan-pelan. Pedal kopling. Kopling gunanya sebagai penghubung antara putaran mesin dan beban kendaraan, dan untuk pemindahan gigi persneling, serta untuk bantuan rem. Jika pedal kopling ditekan, walaupun pedal gas juga ditekan, maka kendaraan tidak jalan. Handle windscreen wiper. Jika dihentakkan ke atas akan menyemprotkan air pada kaca depan. Jika kepalanya diputar ke depan, akan menggerakkan windscreen wiper. Jika kepalanya diputar lagi ke depan, akan mempercepat gerakannya. Handle lampu sen. Jika kepalanya diputar ke depan, menyalakan lampu kontak. Kepalanya diputar ke depan lagi, akan menyalakan lampu jalan. Lampu depan. Jika batangnya didorong ke depan lampu sen kiri. Batangnya ditarik ke lampu sen kanan. Jika dihentakkan ke atas, lampu kiri. Jika dikebawahin, lampu jalan jarak jauh. Perhatikan gigi persneling. Netral. Pada posisi netral handle ini bisa digoyang ke kiri atau ke kanan. Tekan kopling pada setiap pemindahan gigi. Pedal kopling ditekan. Tekan kopling. Jika digeser ke kiri dorong ke depan. Gigi 1. Gigi 1 digunakan untuk melaju pertama.
dan jika kendaraan menanjak dan membawa beban berat, pada posisi gigi 1 kendaraan sudah bisa jalan tanpa digas. Hanya saja jalannya endut-endutan, dan jika terlalu kencang menginjak, kendaraan bisa meloncat. Maka dari itu pada masa belajar, pakailah gigi 2 agar lebih aman. Tekan kopling. Jika digeser ke kiri tarik mundur. Gigi 2. Pada posisi gigi 2, kendaraan sudah bisa jalan tanpa digas. Dan gigi 2 juga bisa digunakan untuk menanjak dengan muatan ringan. Tekan kopling. Jika didorong ke depan. Gigi 3. Gigi 3 untuk menambah kecepatan setelah gigi 2. Dengan kecepatan minimum 30 km per jam. Pada posisi gigi 3 kendaraan selalu digas. Injak kopling. Jika ditarik mundur. Gigi 4. Gigi 4 digunakan untuk menambah kecepatan. Dengan kecepatan minimum 30 km per jam. Gigi 4 digunakan ketika jalanan sepi atau di jalan raya 2 jalur atau juga di jalan tol. Injak kopling. Jika digeser ke kanan, dorong ke depan. Gigi 5. Gigi 5 digunakan untuk menambah kecepatan setelah gigi 4. Dengan kecepatan minimum 80 km per jam. Biasanya digunakan ketika di jalan tol. Injak kopling. Jika digeser ke kanan tarik mundur. Gigi R atau mundur. Pada posisi jalan mundur. Untuk pemula nggak usah digas. Tinggal perhatikan spion kanan atau kiri dan sesekali direm atau gas jika dibutuhkan. Perhatikan lampu kontrol indikator. Lampu kontrol air radiator. Lampu ini akan menyala jika kendaraan di kontak pertama, dan jika di kontak kedua atau setar akan mati. Jika dalam keadaan hidup atau perjalanan lampu ini menyala, ada kemungkinan air radiator kering dan perlu ditambah. Bisanya suhu panas akan naik. Lampu kontrol rem. Jika pedal rem ditekan atau handle rem tangan ditarik maka lampu ini akan menyala, dan jika tidak menyala kemungkinan otomatis kontrol rem ada kerusakan. Lampu kontrol sen kiri. Lampu kontrol sen kanan. Lampu kontrol aki. Lampu ini akan menyala jika kendaraan di kontak pertama, dan jika di kontak kedua atau setar akan mati. Jika keadaan hidup atau berjalan lampu ini masih menyala, ada kemungkinan pengisian aki bermasalah. Segera lakukan pengontrolan. Lampu kontrol oli. Lampu ini akan menyala jika di kendaraan di kontak pertama, dan jika di kontak kedua atau setar atau dalam keadaan berjalan lampu ini masih menyala. Ada kemungkinan oli mesin habis. Biasanya terjadi jika ada kebocoran pada mesin. Jarum kontrol, RPM. Jarum kontrol speedometer. Nomor kontrol kilometer. Nomor ini akan menunjukkan seberapa jauh Anda melakukan perjalanan. Dari situlah akan dilakukan penggantian oli mesin jika akumulasi perjalanan sudah mencapai 5.000 km. Jarum kontrol bahan bakar. Jarum kontrol suhu panas. Handle rem tangan. Handle rem tangan digunakan ketika kendaraan berhenti baik di garasi mobil atau di pinggir jalan raya ketika darurat. Misalnya mengganti ban atau keperluan yang lainnya, agar kendaraan tidak berjalan sendiri. Saklar lampu seri. Saklar ini ditarik untuk menyalakan lampu seri ketika kendaraan berhenti di pinggir jalan.
berjalan mundur, atau sedang tahap belajar, agar kendaraan lain memakluminya. Sekarang kita coba melaju ke jalan raya, nyalakan lampu seri, pakai sabuk pengaman. Tengok kanan, tengok kiri. Jika Anda kendaraan lain yang mau melintas agar dipersilahkan dulu. Jika kosong masuk, injak kopling masuk gigi 1. Dengan gigi 1 kendaraan sudah bisa jalan tanpa digas. Hanya saja jalannya endut-endutan dan jika terlalu kencang menginjak pedal gas kendaraan bisa meloncat. Maka dari itu kita anjurkan untuk memakai gigi 2, agar laju kendaraan stabil, dan ketika terlalu kencang menginjak pedal gas tidak meloncat. Injak kopling masuk gigi 2. Dengan gigi 2 kendaraan sudah bisa melaju tanpa digas. Perhatikan tepian kanan dan kiri. Bisakan berjalan lurus, jangan berbelok belok, terkecuali ada rintangan, agar tidak kebiasaan. Konsentrasikan pikiran, jangan mikirin ini dan itu. Tenangkan hati. Jika hatinya tenang, sedikit kemungkinan terjadi kesalahan dalam menginjak pedal rem atau gas. Depan perempatan agak menanjak. Sen kiri. Tahan dulu rem tangan. Lihat ke depan. Tengok kanan. Tengok kiri. Jika berhenti di tanjakan seperti ini baik kendaraan dalam keadaan hidup atau mati, dan ingin melaju kembali maka sebelum melepas rem tangan, injak gas dulu agar kendaraan tidak mundur. Jika keadaan aman, masuk, tekan gas, rem tangan dilepas pelan-pelan. Kita kembali menggunakan gigi 2 tanpa digas. Luruskan, jangan terlalu ke kiri atau ke kanan. Walaupun jalan raya kosong, usahakan berada di jalur kiri. Jangan sampai melebihi garis tengah dan tidak terlalu ke tepi, kecuali jika Anda rintangan di depan.
kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.